Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa, mahasiswi pengantar ilmu sastra yang baik. Pertemuan kedua, kita melanjutkan materi yang telah saya sampaikan dari materi satu. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang pengantar ya, objek penelitian karya sastra itu apa saja sih? Ada prosa, puisi, dan drama. Nah, kemudian apa yang membedakan dengan linguistik, ilmu bahasa? Itu kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi sastra ini adalah seninya bahasa. Kalau linguistik itu kita berbicara bahasa secara umum. Kita refresh lagi sejenak ya. Nah, selanjutnya apa yang membedakan mahasiswa sastra dan mahasiswa non sastra ketika membaca karya sastra? Kita ketika membaca karya sastra tidak hanya cukup membaca selesai sebagai hiburan, tetapi kita harus melakukan pengkajian atau bahkan melakukan penciptaan terhadap karya yang baru. Itu ya yang harus dilakukan oleh mahasiswa karya sastra. Kita refresh saja, itu pertemuan yang kemarin. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan materi terkait sastra dan ilmu sastra, yaitu mulai dari pengertian, cabang ilmu sastranya, kemudian karya sastra sebagai objek kajian ilmu sastra, ruang lingkup kajian ilmu sastra. Oke, kita masuk materi yang kedua ya. Kita mulai agak padat. Oke. Selanjutnya, ketika kita berbicara pengertian dan cabang ilmu sastra, kita akan melihat definisinya terlebih dahulu. Ilmu sastra adalah ilmu yang digunakan untuk menyelidiki karya sastra. Karya sastra, tadi ya, prosa, puisi, dan drama, beserta gejala yang menyertainya. Jadi ketika kita melihat sebuah karya sastra, prosa, puisi, dan drama, kita tidak bisa melepaskan diri dari teksnya. Ingat, pertemuan lalu saya mengatakan bahwa sastra, marwah atau nyawanya adalah teks. Kemudian gejala-gejala apa yang menyertai di belakangnya? Itu mulai dari fakta sosial, kondisi sosial di dalam masyarakat karya sastra, pengarangnya, pembacanya, penerbitannya. Wow, sampai sejauh itu? Ya, dalam penelitian karya sastra memang sampai sejauh itu kita akan melihat penerbitnya, media massa yang menerbitkan sebuah karya sastra. Apakah ada media massa yang menerbitkan karya sastra? Ada, banyak. Setiap hari Minggu ada Kompas Minggu yang menerbitkan cerpen, itu prosa. Kemudian ada juga komunitas-komunitas yang melingkupi, yang mewadahi penulis-penulis karya sastra. Kemudian ketika kita berbicara ilmu sastra, kita akan melihat cabang-cabang. Jadi ilmu sastra itu cabangnya ada banyak. Nah, nanti kita akan melihat dari perspektif mana. Yang pertama adalah teori sastra, yang kedua sejarah sastra, yang ketiga kritik sastra. Nah, nanti tiga hal ini semuanya memiliki hubungan yang baik. Hubungan yang baik ya. Jadi memang harus memiliki hubungan yang baik. Cabang ilmu sastra yang pertama adalah teori sastra. Nah, nanti teman-teman ketika melakukan analisis terhadap objek karya sastra, teman-teman tidak bisa menganalisis begitu saja. Ada teori yang teman-teman gunakan untuk menganalisis karya tersebut. Nah, teori-teori ini digunakan untuk membantu teman-teman menyelidiki dasar-dasar pengertian hal-hal yang bersangkut paut dengan sastra. Hakikat sastra, genre sastra, aliran-aliran, gaya bahasa, unsur cerita, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua adalah sejarah sastra. Kita tidak bisa melepaskan diri dari bagaimana sejarah sastra itu dilahirkan. Jadi sebelum kita menganalisis karya sastra, kita harus tahu dulu bagaimana latar belakang lahirnya sebuah karya sastra. Yang ketiga adalah kritik sastra. Kritik atau analisis, secara mudahnya ya, ini adalah cabang ilmu sastra yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penyelidikan langsung terhadap suatu karya sastra tertentu. Di mana di sini kita ya mahasiswa dosen sastra itu adalah peneliti yang akan melakukan analisis serta penafsiran terhadap suatu objek karya sastra. Ini dinamakan prosesnya kritik sastra. Tiga cabang ilmu sastra, teori, sejarah, dan kritik sastra. Selanjutnya bagaimana hubungan sejarah sastra dan teori sastra? Jadi setiap cabang-cabang ini tadi memiliki hubungan yang baik ya. Jadi semuanya memiliki hubungan. Yang pertama, penyelidikan sejarah sastra itu memerlukan bahan pengetahuan tentang teori sastra.
Jadi ketika kita berbicara sejarah sastra, kita juga harus tahu teori apa yang bisa membantu kita untuk menyelidikinya. Ketika kita berbicara suatu angkatan, itu tidak terlepas dari pembicaraan tentang teori gaya bahasa, aliran, genre, latar belakang cerita, tema, dan sebagainya. Kemudian, teori-teori sastra ini juga memerlukan bahan-bahan bantuan dari hasil penyelidikan sejarah. Teori sastra itu terus berkembang. Ini disesuaikan juga dengan sejarah perkembangan sastra yang ada. Kemudian, gaya bahasa atau suatu aliran tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah sastra secara keseluruhan atau sejarahnya. Kemudian, suatu pengertian teori sastra dimungkinkan akan terus mengalami perubahan. Tadi saya mengatakan bahwa teori sastra itu terus berkembang. Jadi konteksnya di sini kita berbicara tentang sejarah sastra. Selanjutnya, hubungan sejarah sastra dan kritik sastra. Ketika kita berbicara sejarah sastra, kita perlu bantuan kritik sastra. Tidak semua karya sastra yang terbit itu dijadikan penelitian sejarah sastra. Kemudian, untuk memilih karya sastra yang diteliti sejarah sastra, kita perlu bahan kritik juga. Jadi, ketika ini sejarah ini bagus atau tidak, ini perlu dilakukan kritik atau analisis. Sebab tugas kritik itu menentukan nilai suatu karya sastra. Kritik sastra membutuhkan bahan sejarah sastra, terutama dalam hal menentukan asli atau tidaknya karya sastra, atau ada tidaknya unsur pengaruh dan sastra lain. Nah, sedangkan yang terakhir, hubungan kritik sastra dan teori sastra adalah kritik sastra tidak berhasil tanpa dilandasi dengan dasar-dasar pengetahuan teori sastra. Jadi ini yang dilakukan oleh mahasiswa sastra ya, peneliti. Kita tidak boleh melakukan analisis atau kritik tanpa dasar teori. Nah, nanti mata kuliah teori sastra akan kita dapatkan di semester 2. Kemudian untuk menganalisis sebuah karya sastra, perlu dasar teori tentang karya tersebut. Teori sastra merupakan modal bagi pelaksanaan kritik sastra. Kritik sastra merupakan pangkal dari teori sastra. Teori sastra tanpa data merupakan teori yang kosong. Jadi ketiganya saling memiliki hubungan. Tadi kemarin saya sudah mengatakan bahwa objek penelitian sastra itu apa? Objek penelitian sastra yaitu dalam bentuk teks dan lisan. Nah, objek penelitian sejarah sastra itu apa saja? Yang pertama, timbul tenggelamnya suatu yang karya sastra, sejarah perkembangan novel, cerpen atau puisi, periodisasi sastra, pembabakan waktu, perkembangan aliran-aliran atau angkatan, pertumbuhan dan perkembangan gaya bahasa dalam sastra. Macam ilmu sastra yang lain, itu ada sastra umum, sastra khusus, kemudian ada sastra perbandingan. Ini yang terakhir, sampai ini saja dulu, yaitu macam ilmu sastra. Sastra umum. Sastra umum ini adalah ketika kita berbicara sastra umum berarti ya kita berbicara tentang ilmu-ilmu sastra secara umum. Contoh, mau program studi sastra Indonesia, sastra Korea, sastra Jepang, atau sastra Inggris, semua menggunakan teori yang sama. Cuma objek bahasanya berbeda. Ini disebut sebagai sastra umum. Jadi, apapun bangsanya, apapun bahasanya, ilmunya sama, ilmu sastra. Hanya saja objek yang diteliti itu bahasanya berbeda. Nah, sastra khusus ini berarti kita mengacu kepada bangsa tertentu, contoh sastra Indonesia. Nah, berarti kita sudah mulai memfokuskan nih, kita akan memfokuskan pada penelitian-penelitian karya sastra Indonesia. Kemudian kalau sastra perbandingan itu adalah kita membandingkan dua sastra tertentu dengan menggunakan dua bahasa yang berbeda. Contoh, perbandingan antara sastra Indonesia dengan sastra Arab. Apa contoh? Apa yang bisa dibandingkan? Contoh, ada beberapa karya yang mana karya sastra Indonesia itu terilhami dari karya-karya dari Arab atau menggunakan bahasa Arab. Itu nanti kita bisa menggunakan teori-teori perbandingan. Jadi kita akan membandingkan dua karya sastra yang menggunakan dua bahasa yang berbeda. Nah, ini untuk pertemuan kedua. Nanti kita akan diskusikan untuk pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dicatat. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan dicatat. Nanti akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas juga tentang paradigma ilmu sastra, pendekatan teori dan metode sastra. Oke, agak banyak ya. Tidak apa-apa. Silakan dicatat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bisa ditanyakan melalui WhatsApp group atau di web kuliah, atau bisa nanti ditanyakan saat pertemuannya.
Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.